Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2025 di Istana BEC, Bandung. Acara gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali lagi menonton konten di channel Pesta Komik. Nah, biasanya kalau yang kemarin-kemarin kita backgroundnya ada di suatu restoran Jepang, sekarang kita ada di suatu tempat. Jangan disebut ya. Ya, jangan disebut. Takut di cancel. Ya, beda lagi. Nggak fokus. Nah, beda lagi tempatnya. Sekarang kita bersama seseorang yang sudah berkecimpung di dunia komik lama banget ya? Enggak dong. Lama dong, Gus. 2011 mungkin ya? Itu lama, Gus. 2011. Iya, bisa dibilang lama. 10 tahun lebih. 13 tahun. Enggak, ini syuting. Ini tayangnya 2025. 14 tahun di dunia komik. Langsung aja kita perkenalkan, yaitu siapa, Gus? Halo, nama saya Bagus. Terus apa ya, gue sekarang sebenarnya tidak belong to anything ya. Cuman sekarang gue ngurusin activity online-nya baca komik lokal. Tapi gue tidak mengklaim sebagai salah satu pengurus atau apa. Gue kayaknya terlalu takutnya ngebawa-bawa nama baca komik lokal tuh yang mana gue bukan foundernya. Tapi kan lu membawa baca komik lokal ke arah yang baik karena gue suka aja. Dengan konten-konten online itu. Iya. Biasanya di-share sama IG Peskom tuh beberapa kali tuh harus. Yang kayak acara talk show horor kalau nggak salah pernah ya? Sama ada. Sama Azam. Sama Mas Azam. Lebih ke apa namanya, cosmic horror. Iya, cosmic horror. Terus beberapa yang lain juga ada. Itu berarti karena sekarang si Bagus lagi ada di baca komik lokal. Nah, sebelumnya jauh banget mundur banget, Gus. Awal banget tahun 2012 yang tadi dibilang. Berarti memulainya tuh dari FKJ nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya kenapa orang-orang mungkin nggak tahu gua? Sini kan, orang-orang nggak tahu gua karena sebenarnya gua akhirnya lebih bergerak di belakang layar. Itulah gini. Yang gue sadari bahwa ternyata orang-orang belakang layar tuh jadi kayak kurang ter-up gitu, karena semua orang tuh selalu highlightnya ke orang-orang kayak ke komikus yang ada kreator yang depan. Kemudian akhirnya gue menyadari karena gue tahu kayaknya skill gue nggak kesana ya, walaupun gue masih tak aktif jadi ilustrator dan ngerjain komik juga, cuman kayak gue ternyata lebih suka untuk join ke belakang layarnya, ngurusin komunitas sama support para komikus sih. Itu yang gue suka. Terus itu startnya mungkin di 2011. Sebenarnya jauh sebelum itu, mungkin 2010 itu gue ada ikut ke komunitas komik isi Jogja. Disco Comic Club. Sebenarnya Comic Club namanya, cuman produknya Disco. Kemudian kita jadi lebih dikenal dengan Disco Comic Club. Itu jadi anggota. Tahun berikutnya gue jadi ketua. Berarti tahun 2011 itu. Tahu nggak kenapa gue jadi ketua? Karena orangnya dik. Kemudian tapi itu punya story yang bagus sih. Disco Comic Club maksudnya isi dengan segala komikusnya. Jadi gue ngerasa terhormat ada di komunitas tersebut. Shout out ke teman-teman senior gue dan teman-teman gue yang ada di situ juga. Lupa tapi siapa aja, teman gue suka banget. Kemudian lebih ke FKJ. Tapi sebenarnya gue agak ini ya. Walaupun gue bilang gue nggak terlibat di belakang layar, sebenarnya ketika bikin FKJ itu ada perasaan di mana kayak gue pengen orang mengingat gue ketika ngomongin soal komik Jogja gitu ya. Jadi sebenarnya buat yang nggak tahu, FKJ Forum Komik Jogja. Jadi sebenarnya ada rasa-rasa pengen terkenal juga gitu. Ada rasa-rasa pengen terkenal juga gitu. Kendalanya waktu itu adalah karena ada sentimen ya kalau udah ada komunitas lain lah yang mengatasnamakan Jogja ya. Jadi kayak selalu itu mewakili Jogja dan lain-lain. Dan kayaknya untuk menggunakan nama Jogja itu kayak nggak berat banget gitu ya. Takutnya nanti malah nantang gitu kesannya. Iya. Jadi kayak gue beberapa kali ketemu dengan senior. Misalnya ada Mas Mail Sukribo, kemudian ngobrol ke beberapa juga, ke Pak Tera mungkin ya. Aku lupa Pak Tera termasuk atau enggak. Terus gue ngomong ke Toma, ke Leset Studio. Waktu itu ada Nawang juga, Crossline. Terus habis itu
beberapa juga, salah satunya Apriyadi Kusbiantoro juga. Mas Apri sih tidak setuju ya soal itu, tapi akhirnya kita tetap gas aja karena beberapa setuju, yang nggak setuju juga ada gitu, tapi akhirnya tetap gas aja dan akhirnya jadi ke Forum Komik Jogja itu jadi gitu kan. Terus habis itu jalan lanjut lagi ke Lesehan Studio. Habis Lesehan Studio akhirnya ditarik ke Jakarta, sebenarnya ada pekerjaan di Jakarta, tapi akhirnya masuk ke perkomikan lagi itu ketika di Shizuki. Awalnya Pionicon. Pionicon. Apa belum ada waktu itu Pionicon? Pionicon Itu berarti tahun berapa? Pionicon ada sebelum ada sebelum gue masuk ke Reavi, berarti 2015. Sebelum 2015 udah ada jauh. Udah berjalan. Ya. Juki itu legendary sih. Maksudnya kayaknya Pionicon ada setelah Juki ada, nggak lama setelah Juki ada lah terbentuk. Berarti langsung ya? Nggak terlalu langsung ya. Jadi Faza bikin, kemudian cukup membesar, ketemu si para foundernya itu, ada Charles, ada Dimas. Kemudian si Faza open untuk penulis cerita. Datanglah Mamon dan beberapa orang yang sampai sekarang setelah itu Mamon. Akhirnya besar sampai sekarang sih. Mamon, Syarat. Terus abis di sana gue sempat jadi project manager community. Sebenarnya lebih ke kreator konektor istilahnya. Tapi sebenarnya lebih ke jadi kayak project manager gitu nggak sih? Semacam project manager. Jadi nyariin autor yang kira-kira cocok untuk kita ajak kerja sama gitu. Terus lanjut ke habis dari itu gue sebenarnya nggak ke bidang komik lagi tuh. Gue sempat bercanda di aksi kayak gue Capsia, jadi gue waktu di Pionicon jadi anggota aksi itu tau lah orang dikucat sama PSkom 2000 berapa ya, gue lupa ya, 2020 apa itu udah setelah pandemi itu 2001 apa 2020 atau sebelum pandemi berarti. Malah sebelum pandemi 2018 Pak ya, gue lupa lah pokoknya. Iya udah lama gue aksi, udah lama. Gue jadi anggota, terus habis itu kerjaannya nggak di komik lagi. Gue bilang kayak gue udah nggak di studio komik lagi nih, jadi gue gue izin ya, pamit ya guys ya dari aksi. Terus gue udah cabut, tiba-tiba dimasukin lagi sama Sanigo gitu ya, welcome ya, anggota baru kita bagus ya. Terus habis itu apalagi ya, setelah dari itu gue balik lagi ke ada satu itu udah disebut yang itu. Pokoknya nggak usah sebut nama ya. Pokoknya mau ada sebuah platform tapi nggak jadi. Terus terakhir gue di Akoma. Akoma itu jadi community manager. Itulah perkomikan ya. Kalau komunitas sebenarnya waktu di Akoma tuh join ke baca komik lokal. Gara-gara mungkin karena gue tahu baca komik lokal ya. Tapi sebenarnya waktu itu kita lagi ada testing platform, tapi namanya baca komik lokal juga. Sebenarnya kayak agak namanya sama, takutnya terjadi selek antara baca komik lokal yang komunitas gitu kan. Akhirnya gue datengin dan akhirnya ngobrol sama Avi Avi, dan akhirnya gue sekarang lebih banyak bantuin ke bagian online-nya aja gitu. Itu sih. Nah, buat yang datang di PSkom tahun 2022 itu ada tuh si baca komik lokal ada 2. Ya kan, ada 2, ada baca komik lokal yang community, ada baca komik lokal yang maunya tadi platform. Dan yang mendatangkan dua-duanya tuh bagus. By the way, yang PSkom pertama, gue baru pertama kali ketemu loh sama yang baca komik lokal. Yang community kan? Iya, community. Itu kan lo yang hubungin kan? Oh iya ya. Iya, lo yang ngomongin. Lo yang jadi moderator malah. Oh iya, waktu itu ya waktu gue jadi moderator sama rotasi juga kan, sama orang ngobrol juga. Orang ngobrol Mas Haris. Iya. Itu. Tapi cukup ini ya, gue cukup kaget. Terus zaman dulu kan mungkin kita kenalnya Akademi Samali, terus ada komunitas komik generasi baru K2GB, KMI, terus kemudian KMI dan lain, maksudnya itu yang komunitas yang kita tahu. Tapi kan itu komunitas kreator kebanyakan. Sedangkan baca komik lokal kan baca aja gitu. Bukan baca aja maksudnya, betul. Membaca justru salah satu bagian terpenting dari komik selain dibuat adalah dibaca kan? Betul. Dan gue sebenarnya sekarang lebih pengen ke meng-highlight pembacanya daripada ke komikus ya. Ya oke lah ya kan, dia udah bikin komik kan ya. Cuman pembaca tuh, jadi gue ngerasa ini pikiran jahat gue dong. Sorry, mungkin kata-kata gue juga salah. Gue ngerasa kayak kalau si komunitas pembaca ini harus
membantu promosi komikus lagi, jadi kayak ngerasa diperah gitu. Benar. Jadi ini mungkin kata-kata gue salah ngambilnya ya, cuman gue ngerasa harusnya si pembaca ini juga punya highlight mereka sendiri gitu. Itulah. Mereka yang di highlight juga gitu. Walaupun gue selalu ngebantu komikus-komikus untuk bikin event-event online juga. Itu sih. Jadi sebenarnya itu selain kreatornya yang diangkat, komiknya yang diangkat, kadang pembaca juga menurut gue sih perlu biar nggak diapresiasi biar juga. bisa bubble menurut gue. Bener, karena biar nggak yang beli komik ya komikus lagi gitu. Bener. Takutnya nanti kayak ya kan kita pernah di zaman komik-komik zaman dulu ya, pas jual beli kan rata-rata yang beli ya booth sebelahnya karena ya, respect aja gitu. Beli respect gitu kan, beli tipis. Nah kalau yang sekarang kan contohnya pas kemarin yang 2024 itu kan ada yang orang lewat terus beli ya kayak gitu juga sebenarnya harus sangat diapresiasi tuh. Iya, gitu. misal contoh kayak pendekatan kita, event-event kita bukan lagi cara menggambar mungkin kayak gitu, atau kita nggak terlalu ngomongin teknisnya, tapi benar-benar experience ketika membaca dan lain-lain. Kemudian saling share apa yang disuka dan lain-lain. Walaupun di komunitas baca komik juga banyak komikus gitu, tapi di area yang gue pegang online gitu pengen ada yang meng-highlight para pembacanya gitu. Yang makanya gue beberapa kali juga ini gue suka dengan komunitas web comic fest itu, yang webtoonan di Twitter sebelumnya, karena gue kenalnya dari ketika gue handle Akoma bikin event bareng sama mereka. Kemudian ternyata mereka masih sangat support banget untuk ngedukung komik-komik lokal ya. Kalau mereka kan sektornya di bagian webtoon kan. Kemudian di beberapa kali event kita juga kerjasama dengan mereka juga, dan mereka menyambut gitu. Bahkan mereka masih ingat gue, jadi kayak ayo kak kita bahas webtoon lokal lagi gitu. Jadi mereka sangat open untuk diajak kerjasama online gitu. Dan gede sih mereka, dan beberapa kali menemukan hal-hal baru di dunia perkomikan, tapi terutama webtoon ya. Tapi kita sebenarnya cukup tua juga ya. Maksudnya kita mengalami fase di mana komik cetak yang menjadi primadona, kemudian mulai masuk era sosmed, komik strip sosmed, kemudian sosmed bahkan masuknya dari Facebook dulu kan. Sebenarnya Facebook, Grejingga. Era awal itu ada si Juki sama si Blank. Oh iya benar. Kemudian ya masuk ke era-era berikutnya ada termasuk salah satunya si Grejingga gitu kan. Nah, setelah Om Ervan juga bikin tuh Arigato Macaroni. Kemudian baru masuk ke era Instagram, di mana mungkin yang paling terkenal saat ini Tai Lalat kayak gitu. Jadi era komikin aja lah, komikin aja kayak gitu. Terus sekarang masuk ke era webtoon juga. Benar. Nah ini mungkin ini ya, dan mungkin sekarang malah kembali ke cetak lagi. Tapi ini yang jadi karena demand-nya sekarang cetak, bukannya kalau toko buku nggak tahu ya, karena kan toko buku punya hitungan berbeda. Maksudnya yang indie ini sekarang cetak, gila-gilaan sih. Ini yang gue obrolin dengan gue, syukurnya gue punya ada grup gitu, walaupun sama teman-teman ex-Akoma gitu. Ada beberapa di baca komik lokal juga, itu kita suka ngobrolin soal perkembangan komik juga ya. Jadi sebenarnya Dion juga ada bahasan kan soal, gue juga belum dengar, cuman yang di kemarin podcastnya. Ya di podcastnya apa gue lupa. Nah itu ada bahasan mengenai cuan kok berkomik ini. Cuman gue cukup kritis ya, maksudnya karena gue nggak mau ngelihatnya ada di bubble komik lagi gitu. Gue ngelihatnya dari bubble lain juga. Kalau dihitung-hitung ya, ini hot tech ya, jadi kalau mereka bilang kalau satu event aja bisa belinya 600 gitu kan, dan keuntungannya mereka gede banget gitu. Saya kayak jualnya kalau misalnya kayak bisa 50.000 atau berapa puluh ribu gitu, dan itu cukup gede lah, puluhan juta lah, bisa dibilang kayak puluhan juta untuk satu event gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kan untuk cetak buku ya, penerbitan itu mereka tuh biasanya cetaknya kan 1.000 sampai 2.000 untuk saat ini kan. Dan itu tuh untuk masuk cetak ulang aja, atau dikatakan sangat berhasil ya, bukan sangat berhasil, itu bisa melampaui cetak ulang, yang mana itu 1.000 ke atas lah gitu. Biasanya 1.000 ke atas. Rata-rata sekarang yang paling judul gede-gede itu udah 3.000 lebih sih. 3.000 sama lebih. Kalau Juki 10.000 biasanya, dan selalu cetak ulang. 3.000 aja udah gede loh di komik ya. Di komik ya. Kalau di novel tuh aduh. Dan tapi teman-teman bilang kalau mereka sangat cuan sekali di ketika menjual sendiri. Artinya apa?
margin royaltinya kita terlalu kecil. Nah, memang. Di penerbitan mungkin. Tapi ya. kan kalau nyetak sendiri ya PR-nya lebih banyak. Ya nyetak Setuju, sendiri, marketing sendiri, tapi akhirnya jualan, distribusinya segala macam. tertolong dengan adanya Tokopedia dan online dan ada Gene dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi gua dan bahkan harganya sebenarnya lebih mahal dari yang ada di toko buku mungkin. Benar. Jadi kan toko bukuan udah Jauh. gitu. Toko jadi, buku sekarang tuh lagi, karena kenal beberapa orang dalam ya, itu lagi kayak mengepres harga komik lokal gitu loh, Gus. Tapi ya mengurangi beberapa aspek. Nggak tahu apa aja, takut salah ngomong, teman. Memang secara harga memang lagi diturunkan. Tapi sedangkan di sisi lain indinya naik nih. Cuma kualitinya juga dinaikin. Jadi emang harga ada uang, ada barang lah. Oke. Ini yang sebenarnya jadi concern gue ya. Akhirnya gue menilai bahwa mungkin jualan komik cetak itu bukan jualan cerita, tapi lebih ke jualan collectible item kan ya. Misalnya contoh kayak gini, orang yang beli komik-komik One Piece ya, kita ngomongin luar dulu deh, One Piece. Itu gue yakin udah baca dulu di Manga Plus atau di Scanlation lah. Jadi kenapa mereka tetap beli ya? Karena emang mereka suka One Piece, kayak gitu. Atau mereka mau merasakan experience baca secara langsung. Tapi secara cerita mereka udah pada tahu. Gitu. Jadi ini nanti ke marketing yang lain ya, maksudnya bisa ke soal berarti nyetaknya berarti bisa jadi lebih di effort lagi, misalnya untuk kualitas cetaknya atau covernya dan lain-lain, atau kualitas gambarnya, karena orang tuh emang mencari yang misalnya kayak gitu yang untuk something yang collectible item gitu. Itu yang beberapa kali obrolan dengan teman-teman gue juga gitu. Tapi akhirnya jadi gue berpikir ya, ini keresahan gue yang gue rasakan ya, bahwa biasanya ini mungkin ya di marketing ya. Jadi kayak misalnya gue udah mempromosikan komik gitu kan, komik bagus-bagus, orang udah invested nih dan tertarik gitu. Kemudian mereka harus carinya bukunya, komiknya komik indie cetak yang biasanya cuma keluar di event-event. Artinya kan ada kesulitan orang untuk mengakses produk tersebut. Misalnya kayak gue udah mempromosikan komik-komik nih ya, kemudian orang tuh agak kesulitan untuk mencarinya kan, di mana kayak kebanyakan komik yang bagus yang gue promosikan itu atau yang dipromosikan orang-orang itu adalah komik cetak yang cuma terbit di event-event tertentu doang gitu loh. Kemudian juga biasanya kan mereka sekarang udah mainnya PO atau enggak emang yang ready stocknya tuh dikit gitu kan, yang habis ketika event tersebut gitu. Jadi ketika orang mau cari itu udah susah gitu. Nah, gue secara general, secara garis besarnya, gue pengen orang tuh, kalau kita ngomongin di luar bubble kita ya, gue tuh pengen orang ketika mempromosikan something dan mereka invested tuh mereka langsung mencoba mencari komiknya dan ketemu gitu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin itu yang terjadi di komik-komik online gitu. Misal contoh kayak ya webtoon, comic strip dan lain-lain. Itu kan karena aksesnya gampang, terus akhirnya mereka punya lebih gampang diakses gitu. Nah, tapi untuk permasalahan komik digital ini, gue ngerasa nggak tahu ya, ini mungkin juga jeleknya culture webtoon datang ke Indonesia gitu. Yaitu adalah kayak orang jadi punya habit bahwa komik itu gratis gitu. Dan scroll nggak masalah ya, gue nggak kayak dia. Gue kan kadang ada kayak gitu juga, maksudnya nggak biasa baca yang cetak. Kemudian akhirnya kayak jualan secara digital tuh agak sulit karena orang lebih suka kalau itu sifatnya gratis, atau misalnya kayak gue mau ngasih harga murah pun ada komik-komik dari luar negeri yang kualitasnya tuh gila dan mereka sistemnya kan premium kan, artinya ada beberapa chapter gratis, sehingga kayak ya gue ngapain beli kalau yang ini aja tuh udah gratis gitu. Benar kayak gitu sih. Tapi gue sih pengen lebih banyak komik-komik yang terbit secara digital dengan harga yang disesuaikan sih. Gue rasa harusnya tidak, menurut gue harusnya tidak semahal dengan harga cetaknya. Dan di platform kan sekarang banyak banget udahan ya, untuk nge-share komik-komik digital. Iya betul. Kayak Karya Karsa, Traktir. Iya. Nah, gua shout out ya buat teman-teman yang bergerak di Karya Karsa dan berjalan dengan baik. Salah duanya adalah Komik Kampret sama Hati Baja. Komik Kampret gila sih. Karena itu sifatnya UGC.
Kalau di sini mungkin, kalau di luar tuh mungkin kayak nggak tahu ya, mungkin sama kayak Patreon atau enggak. Artinya tuh apa? Kayak gua ngepost sendiri, kemudian promo sendiri, orang-orang tuh sendiri, datang untuk beli konten gua gitu loh. Jadi tidak dijual dapat kan kalau di webtoon kan kadang ada chapter gratis kan, chapter gratis nggak harus beli koin gitu kan. Jadi ketika UGC itu kan ya terserah si komikusnya untuk ngepost kapan gitu kan. Jadi tidak ada kewajiban harus rutin gitu ya. Oleh karya-karya ya. Artinya gue rasa marketnya seloyal itu untuk mau mengeluarkan duit rutin untuk menikmati kontennya gitu. Itu salah satu jalur monetize lain yang tidak ada lagi. Maksudnya orang tuh kan selalu mikir kayak gimana cara nerbitin. Sebenarnya ada macam kayak karya karsa gitu kan. Mungkin kalau webtoon canvas monetizingnya kan dari jumlah view kan, atau dari likes-nya itu baru di titik tertentu dia baru dapat penghasilan dari si webtoonnya. Tapi bukan dari kayak lu menentukan harga sendiri kemudian orang beli gitu kan. Jadi kayak tidak ada kebebasan untuk menentukan harga. Jadi gua cukup respect dan bangga itu dengan orang-orang yang bisa survive di platform yang UGC atau apa ya, UGC gue lupa, user generated content. Itu kayak YouTube lah, kayak YouTube gitu. Ada lagi ini sekarang Wibuverse. Nah, Wibuverse juga ya, gue rasa keren itu. Harusnya konten ini platformnya. Iya. Harusnya ada yang kayak gitu lagi gitu. Tapi mungkin karena si karya karsa startnya juga udah lama ya. Iya. Dan itu kan banyak kan, cuma komik doang kalau karya karsa. Mereka bisa survive gitu, dan harus keluar effort lebih sih untuk bisa survive ya. Karena kalau Wibuverse tuh emang isinya komik, kita klik judul udah langsung kayak ada harganya gitu loh, bis. Iya, gue paham. Jadi kita bisa beli PDF kalau nggak salah. Gue udah pernah coba lihat ya PDF. PDF. Nah, gue malah pengennya nggak PDF. Karena kayak karya gitu, baca di webnya. Iya, karena ya biar stay di situ aja. Dan untuk penyebarannya tuh ya lebih diminimalisir lah. Terus kayak webtoon gitu loh yang nggak bisa di screenshot. Nah, gue itu plus minus. Nih insight gimana kalau bisa screenshot gimana? Ini karena gue ngerasa ini gue sebagai pembaca ya, bukan sebagai orang dalam ya. Gue ngerasa si Hati Baja atau Atma itu dapat spotlightnya dari khalayak umum itu karena tiba-tiba populer di TikTok. Yang mana di TikTok itu yang ngepost itu bukan dari Hati Bajanya, platformnya sendiri. Iya benar. Hati Baja orang ya. Clippers. Nah, itu tiba-tiba booming gitu. Jadi plus minus, dan itu ada obrolan juga kita di web Comic Fest gitu kan. Itu tuh bahwa banyak orang-orang yang emang karena suka dan ingin mempromosikan komik yang mereka suka, mereka nge-screenshot gitu dan kemudian membagikan di sosial media gitu. Ya plus minus sih, plusnya ya ada yang nanti efeknya bisa ada bajakan yang viral kayak gitu, tapi ya ada pembajakan juga gitu. Atau konten yang tidak layak untuk disebarluaskan. Iya, jadi plus minus sih, tapi kadang jadinya mikir kalau mungkin fitur nge-screenshot tuh harus dibuat smooth aja sih. Webtoon, Naver Webtoon ya, Line Webtoon itu untuk komik yang dibuka secara koin kayaknya nggak bisa screenshot. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa screenshot. Kayak gitu. Jadi plus minus sih. Dan menurut gue itu salah satu bentuk marketing tambahan ya. Maksudnya nggak kadang bisa nge-share kita bisa dapat promosi gratis dari orang yang nge-share secara ilegal di TikTok itu sih. Somehow itu pun terjadi di film ya. Kadang kan kalau kita ngerasain di TikTok tuh ada orang nge-share cuplikan-cuplikan film, tapi kadang gue jadi tertarik dan pengen nonton ya, dan nyari gitu kan. Dia jeleknya pembajakan. Takutnya tapi itu. Hal lainnya gue tidak mendukung bajakan ya. Cuman hal lainnya memang ada promosi tambahan gratis gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu dari keluh kesah Bagus ya di industri komik sekarang. Bisa dibilang industri komik gak sih? Maksudnya yang kita omongin sejauh ini. Ya, gue jadi pengen membahas itu ya. Bukan maksud gue itu industri komik kan. Masih cakupan industri komik kan. Gak cuma sekedar yang di toko buku dan lain-lain maksud gue. Dan kalau balik lagi, mundur track back lagi, sebenarnya mau nanya waktu di FKJ, waktu awal-awal lu di FKJ itu sama siapa aja berarti Gus? Ada siapa aja? Sebenarnya awal banget yang sekarang dikenal masyarakat misalnya. Awal banget tuh sebenarnya gue tuh ngobrolnya ke salah satunya ke Mas Kurnia. Waktu itu di event itu tuh ada Mas Kurnia. Pupus. Iya. Kalau bergeraknya tuh bareng sama Lesan Studio juga. Mas Mato berarti ya? Iya, Mato dan kawan-kawan. Waktu itu Mas Fajar pun masih di sana juga gitu.
kemudian juga kan sistemnya di forum komik Jogja itu kan kita sebenarnya nggak ada ketua tetap ya, namanya adanya admin gitu. Itu kan berganti-ganti. Yang pertama gua, kemudian yang kedua itu ada Tamam, yang ketiga ada Kang Hide ke AI itu baru ke terakhir tuh ke Adit sampai sekarang. Itu orang-orangnya kayak gitu sih. Tapi mungkin karena komunitasnya berjalan dengan baik ya. Kemudian kan yang handle komunitas ini tuh akhirnya bisa bekerja sama dengan beberapa studio komik mungkin yang ingin promosi dan lain-lain. Akhirnya mereka juga dapat spotlight, dapat dapat pembelajaran, dapat koneksi, dan akhirnya untuk mereka sendiri tuh bagusnya bisa survive sih, karena beberapa dan sekarang udah jadi senior hitungannya, sepuh. Jujur tuh kayak kadang gue ngelihat ini dari FKJ gitu, kayak bisa banyak. Gue senang banget kayak ada orang dari Jogja dan kemudian akhirnya bisa berkembang di dunia komik. Happy banget sih. Keren ya. Waktu di FKJ Bagus bersama teman-teman. Tadi nama-namanya udah sebutan banyak banget. Terutama yang paling gede, mungkin nggak usah paling gede lah. Itu gede semua lah. Terus habis itu di Pionicon juga banyak kan komikus-komikus yang lu bawa, Gus. Entah yang di dalam, entah yang gua nggak freelancer. Dipikirnya tuh banyak, Gus. Kayak Fauzi Zulfikar. Gua pernah sama Fauzi Zulfikar bikin. Gue nggak mau ngeklaim bahwa yang bikin mereka sukses adalah kita. Gue dan Pionicon ya. Gue nggak mau bilang itu karena gue rasa emang mereka punya itu. Tapi gue ngerasa kendalanya adalah soal stakeholder ya. Dalam artian kayak gini. Kalau untuk bisa melebarkan sayap ya untuk ke level yang lebih tinggi dalam industri, kayaknya nggak bisa cuma personal. Mereka harus under sebuah perusahaan gitu kan. Nah, kalau di Jepang kan ya udah pasti ada dari Shonen Jump-nya, ada Shueisha gitu, atau Kodansha, atau dari Asahi dan lain-lain lah gitu. Ada perusahaan yang emang banyak dan kemudian mereka membantu IP yang ada di bawah naungan mereka untuk berkembang. Cuman kan di sini nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya bagusnya beberapa company termasuk Pionicon juga itu adalah mencoba untuk menjembatani si IP komikus kecil ini, komikus yang bersifatnya personal untuk bisa menembus industri yang lebih besar gitu. Soalnya kadang banyak anak-anak tuh yang kayak ngomong kayak mereka pengen bikin komik kayak Juki, bisa sebesar Juki, sebesar Lalat gitu, dan lain-lain. Karena menurut gua bukan cuma soal kontennya bagus doang. Gua rasa setelah konten bagus is one thing, tapi selanjutnya untuk bisa melebarkan lagi ke industri lainnya, itu tuh mereka butuh kapal lain yang lebih besar gitu. Anggap aja lu mau ke Eropa, lu nggak bisa cuma pakai sepeda motor doang gitu. Walaupun ya sepeda motor bisa mungkin ya, tapi ya susah dan melelahkan dan mungkin mati aja paling. Bisa, tapi mati gitu. Kayak gitu sih. Tapi gue punya satu cerita yang gue bisa bilang ini adalah cerita yang paling bikin gue bangga selama gue ada di industri komik ya. Adalah ini masih di sekitar ketika di Pionicon juga. Gue gak nyebut namanya, tapi jadi ketika itu gue ada satu judul webtoon yang ketika gue tanya anak-anak webtoon lainnya tuh, mereka tuh kayak, aduh kita nggak pernah ketemu orangnya nih, serius gitu kan. Tapi IP-nya, komiknya lumayan gede. Katanya sih udah pernah di tag untuk jadi film, tapi belum sampai jadi film sampai saat ini. Gue termasuk yang mau coba untuk. Tapi termasuk yang di announce itu. Dulu iya. Judulnya. Dulu iya. Antara 5 itu berarti yang buat yang tahu ya. Nah, gue tuh takut banget karena gue nggak pernah kenal sama si orang ini gitu kan. Kemudian gue coba tanya-tanya gitu, salah satunya tanya ke Koi gitu kan, kayak Koi ini lu kenal orang ini nggak sih? Aduh, gue juga nggak pernah ngobrol sama dia nih, orang misterius banget gitu kan, nggak pernah tahu kayak gimana gitu. Terus gue cobalah ngelain dia gitu kan, udah dapat akunnya gitu kan, ngelain halo aku Bagus gini dari gini-gini, main ngobrol dong soal webtoonnya gitu kan. Terus dia bales gitu, agak lama baru bales. Ini Mas Bagus kan, Mas Bagus yang ada di Jogja dulu kan? Kok tahu? Ini aku Mas yang ini. Hah, serius ini kamu gitu kan? Ternyata dia adalah orang yang dulu cukup aktif juga di komunitas, tapi sebagai peserta gitu. Dan kemudian gue pernah ngisi juga di acaranya dia di sekolahnya dia gitu. Jadi gue diundang untuk ngisi acara komik di sekolahnya dia gitu kan. Dan ternyata dia jadi salah satu webtoon yang
cukup Sekarang high. gede dan mau High. dia angkat film lagi kan. Mungkin ya itu tuh bagus sih, gue juga ngerasa respect banget, senang banget, dan itu tuh Bagus. kayak momen gue paling membanggakan sih. Jadi Gila. kayak oh ternyata apa yang kita kerjakan di komunitas ternyata udah bisa bawa orang lain tuh bisa sejauh ini gitu. Benar. Walaupun itu bukan gue ya, tapi Tapi kan di jembatan kita ketemu lu. iya. Jadi kayak Lu yang gandeng kita takut Ah. ketinggian itu. Gus. betul kayak mungkin poin proudnya gue tuh bukan cuma ke diri gue, tapi kadang ketika gue ngelihat ada orang lain yang Sekarang sukses, namanya situ. dan ada gue di situnya, kadang dia ingat ketika mereka memulai ini dan ada gue di situ. Iya. Kayak I'm so proud. Jadi kayak gue ngerasa kayak apa yang udah gue kerjakan di komunitas pada waktu itu tuh kadang jadi something buat orang lain. Itu story yang paling bikin gue bangga bekerja di industri komik. Kayak gitu. Tadi sampai peran lu, berkat lu jadinya banyak komikus sekarang yang sudah mencapai titik tertentu. Bukan gue ya, tapi ya. Ya tapi kan ada lunya. Ada. Misal nih, kayak gua. Kalau lu waktu itu nggak ngajak gua jadi kolorisnya judul Aura itu, Oh iya. mungkin gua sekarang nggak di sini, Gus. Padahal gue tuh ngelihat karya lu tuh di Inktober, kalau lu tahu. Yang hewan ya? Gue lupa Inktober. Jadi event Inktober pertama itu yang menyelenggarakan kantor gue, dan gue tahu nama lu malah. Iya, dari Kreavi kan? Iya. Gua ikut itu. Gue tahu itu. Di invite. Gue Oh. awalnya taunya dari situ malah. Ya itu terus kebetulan gua jaga booth sama Fauzi. Jaga booth Raga Sukma. Oh, Terus Fauzi curhat kan, lagi nyari koloris. Bisa koloris nggak? Bisa. Ada kayaknya. Ya udah lu aja gitu. Berarti lu tipe, lu ngomongin gua. tapi lu tipe yang misalnya ngambil sesuatu yang di luar jangkauan lu karena lu pengen men-challenge diri lu, atau lu cukup ngambil sesuatu yang yang lu bisa-bisa aja. Dulu gitu. Gitu ya? Dulu itu gue pengen belajar terus. Oh, Jadi meskipun gue tahu, wah ini kayaknya susah nih, gue ajar aja. Makanya dulu kan gue tuh pertama kali megang pentep gara-gara nge-color Aura. Jadi pertama kali pakai pentep, awalnya kan pensilan mulu. Itu akhirnya pakai itu, belajar di digital, jadinya membantu banget. Nah setelah sekarang udah titik ini kayaknya milah-milih lah. Oke. Udah waktunya pilih dulu lah. Ini Yeah. kayaknya agak sulit nih. Usah dulu lah gitu. Iya. Makanya yang project kita yang itu kan gitu aja lah Gus ya. Yeah. Sesuai kayak sebelumnya lah ya. Ya. Selesai. Begitulah. Gitulah, tapi ya kesimpulannya adalah kalau mau jadi komikus lagi-lagi ya. Kayak pernah kita obrolin di waktu itu, ada di konten juga sebelumnya, ngobrol sama Adel sama Randi kalau nggak salah, untuk jadi komikus atau terjun di industri komik itu nggak perlu jadi komikusnya. Setuju banget Gitu loh. Jadi kayak pernah ngobrol juga di konten pada Raga Sukma. Aku ngobrol sama Tamam. Itu kayak gitu. Jadi kayak ya nggak perlu kok harus bisa gambar, nggak perlu harus bisa bikin cerita. Yang kan kita juga butuh ada yang ngejual, ada yang kita butuh ada yang beli. ngingetin bahkan. Kita butuh ada yang beli. Oh itu juga pasti. Beli komik Indonesia, jangan beli bajakan. Nggak, maksudnya untuk yang ngurus aja perlu loh Gus. Gue tapi by the way ngomongin bajakan ya, kalau ada sampai komik Indonesia dibajak sih, gue ngerasa kita udah selevel itu ya. Udah. Serius ada? Udah. Kemala Ah iya, webtoonnya serius. dibajak di mana-mana, dijual di Oh tapi online. Toko-toko. Cetak. Cetak. dijual online. Online. Kan Oh yang si ini webtoon. Tokped gitu. Iya, kalau misal cetak kayaknya belum ya. Iya, belum. Cetak kayaknya belum sih. Tapi ya gue rasa keren itu ya kita. Iya, kalau webtoon udah dibajak. Udah dibajak. Udah Ya? dibajak kalau Oh webtoon. kalau itu ya. Kalau yang webtoon di website lain udah. Ya, padahal webtoon kan gratis ya. Kenapa yang dibajak ya? Tapi lu tahu kan, misalnya 5 website paling banyak dikunjungi di Indonesia, 3 kalau nggak salah itu adalah website komik ilegal. Artinya Mangadex. demand-nya ada. Mangadex ilegal. Demand-nya ada. Gue lupa apa. Ini gue taunya dari kontennya si Andovi yang itu, jadi kayak ada tebak-tebakan 5 website paling banyak dikunjungi. 3 kalau nggak salah, 3 bahkan. Nggak cuma 1. Oh, Adalah website baca komik ilegal. Artinya demand-nya ada. iya, tapi mereka nggak tahu bacanya yang enak di mana, yang Nggak mau bayar gratis, juga. nggak mau bayar karena padahal Shonen Jump yang Gratis, Manga Plus kan? Manga Plus gratis, Gratis, asal episode terbaru dan episode pertama. Ya. Sebenarnya pun episode yang lama-lama gratis, tapi bahasa Inggris, dan tipenya tiket harian, Iya, artinya benar. cuma bisa dibaca sekali Sehari doang. sekali. Ya gitu sih. Enggak bisa dibaca berkali-kali, cuman
untuk episode yang udah dibaca tidak bisa Oh, dibaca nggak bisa baca ulang. lagi. Oh. Tapi kan kalau buat penggemar misal One Piece nih, jadi kan selalu update kan. Ya udah kan gratis mulu tiap minggu. Yang bajakan tuh keluar hari Kamis atau Kamis Jumat sampai Pas Sabtu. soalnya Kalau Manga Plus minggu. Iya sih. Tahu saya. Bener. Emang iya sih. Karena di forum banyak. Oh gitu ya. Bener. Tapi kan yang kalau penggemar mah pasti tetap beli lah ya. Kalau gue langganan Manga Plus 16.500 Oh, gitu? masih kan barusan dapat invoice-nya. Oh, ya kalau webtoon juga koin nggak mahal-mahal amat kok. Gue rasa nggak Kadang mahal. malah ada promo ya kadang-kadang. Iya banyak promo kok banyak. Dan itu koin juga membantu pemasukan komikusnya juga loh. itu ya. Itu jadi buat kalian yang kayak mikir beli koin cuman biar bisa baca lebih cepat sih, pahala kalian lebih dari itu sih sebenarnya. Jujur aja, pahalanya lebih besar daripada itu. Kalau gue ngelihatnya lebih ke kemudahan ya, maksudnya Iya. kayak gue maksudnya daripada aplikasi bajakan ya, karena gue harus buka website terus nyari ininya, kadang iklannya banyak. Yang mana kalau webtoon itu ya pakai maksudnya bayar tapi dengan kan mungkin karena gue udah tua ya, jadi dengan akses yang lebih gampang dan gampang dan enak gitu, kayaknya gue lebih milih yang bayar. Tapi kan dia one tap pay juga. Hah? Yang webtoon koinnya tinggal kalau kita udah pakai yang scan jari nyambung ke GoPay. Iya emang Kalau kita bayar pakai GoPay. iya ya, semudah itu kan, semudah itu. Gampang banget. Ngakses komik Indonesia juga sekarang gampang banget, bisa lewat komik.com, Komik.Qs, Komik.com apaan? komik, Oh ya, komik.com, Keren, komik. Komik.Qs, Wibuverse, Facebook bahkan, Facebook gue udah nggak main. Instagram. Sorry gue nggak main Facebook. Oh ya, Instagram. Terus Dan tapi gue merasa event banyak. tapi gue rasa jangan memperkecil ini ya, memperkecil artian komik lokal ya. Maksudnya komik lokal tuh nggak cuma komik yang berstorytelling, artinya ada storynya. Benar. Menurut gue kemarin gue sempat bahas juga ada Tiny Wisdom apa gue lupa ada. Itu juga sebenarnya komik lokal. Ya walaupun ya terserah mau pakai label komik lokal atau enggak, tapi itu kan komik juga gitu. Terus ada komik-komik yang gue rasa yang pecah bubble tuh bahkan tidak pakai label komik lokal gitu loh. Jadi kayak ada yang ngebahas soal mental health dan lain-lain, itu gue lupa apa ya, Tiny Wisdom atau apa itu, kayaknya orang Indo ya, tapi ada di apa namanya di Jepang gitu. Terus tapi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gue lupa. Ya itu komik-komik juga. Culture komik gue rasa harusnya nggak cuma yang soal storytelling ya. Jadi kalau gue pernah ke Jepangan, jadi kayak gue ngerasa semua culture-nya tuh kayak karakter based dan apa namanya illustration based gitu. Jadi gue senang banget ngeliatnya, dan gue harap sih komik ya nggak cuma jatuhnya ke storytelling doang gitu. Hal-hal yang lain seperti misalnya kayak infografis untuk sign age dan lain-lain gitu. Gue rasa ya harapannya sih ke situ. Ya gue kan juga pernah ke Madura ya. Ya nggak ada komik di sana, cuman ya udah pernah aja. Emang kenapa? Ya udah, terima kasih. Jadi itu adalah ngobrol ngalur ngidul, ngomongin yang bagus-bagus tentang komik Indonesia dari bagus, ya kan? Jadi kita belajar banyak nih. Ini omongan Daging. apa ya? Sayur juga ada. Lengkap kita 5W1H gitu. Jadi sehat lah buat teman-teman yang merasa kayak aduh nggak bisa berkecimpung di industri komik, nggak bisa berkontribusi. Bisa aja kalian dengan mungkin beli atau baca, menyebarkan, bahkan maksudnya bukan ngebajak ya, maksudnya ngasih tahu teman-teman kalian bahwa oh ada loh komik Indonesia, ini inspiratif loh, oh ini gini loh, ini ada komik religi juga kan Indonesia kan, ada juga horor, lengkap semuanya. Udah gitu ya, terima kasih untuk Bagus. Kita ketemu lagi di konten-konten Peskom lainnya. Jangan lupa datang ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2025 di BEC Bandung. Bagus datang nggak? Datang. Nah, Insya Allah. Udah ditonton nih di sini nih. Udah, dadah, terima kasih. Peskom, pesta kita semua.